warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama saya Tiara Sahda sebagai podcaster di podcast Kampus Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini kita ada bintang tamu yang paling spesial nih, yaitu silakan kenalan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nisa Sri Destiny, boleh panggil Siri. Oke, bersama Kak Kire ini. Jadi pada siang hari ini kita udah kedatangan Kak Kire. Oke Kak Kire, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya hari ini. Ya, Oke, jadi hari ini kita akan membahas seputar tentang kehidupan lah ya Kak ya, sebagai anak kampus. Dan aku juga dengar-dengar nih Kak, katanya kakak ini jadi volunteer juga ya. iya kebetulan Siri ada yayasan relawan yang udah jalan 2 tahun setengah. Wow, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Jadi Kak Kira ini sudah semester akhir ya? Iya, kebetulan kemarin alhamdulillah udah selesai ujian komprehensif. Alhamdulillah. Jadi Kak, sebelumnya ini Tiara mau tanya ya Kak. Nah, Kak Kira ini kan udah menjalani beberapa waktu perjalanan yang panjang nih. Dari kuliah, bahkan jadi volunteer. Itu gimana sih Kak? Dan kenapa tertarik tuh? Oke, mungkin ceritanya agak sedikit panjang nih ya. Jadi memang waktu lulus sekolah SMA itu lulus tahun 2020 itu karena sempat kosong 1 tahun, jadi memang mencari kegiatan yang emang benar-benar bisa eh, ngembangin diri jadi lebih bagus lah gitu. Jadi memang kebetulan karena di seberang sekolah itu ada lembaga sosial, jadi memang sempat ikut ikut datang ke situ untuk sekadar ngasih donasi, dan juga memang lama kelamaan itu diajak sama relawan situ. Yang pertama kali itu diajak untuk isi voice over dari kegiatan kerelawanan. Nah, lama kelamaan itu diajak buat terjun langsung live report untuk keadaan sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk ikut itu tuh memang perlu yang namanya ikut open recruitment yang ada di sana. Nah, jadi ikut dan jalan sampai di 2021 akhir, kebetulan qadarullah lembaganya tutup. Nah, jadi karena kegiatan sosialnya masih jalan, teman-teman juga masih aktif, jadi mutusin buat buka lembaga baru, dan itu namanya sekarang Yayasan Gapai Kebaikan Indonesia. Wow, jadi udah berdiri ini sendiri nih. Ya. Iya, alhamdulillah udah berdiri sendiri dan udah legal juga, karena udah didaftarin ke Bank Notaris. Udah resmi dan tadi kata kakak tadi udah berdiri lama ya. Iya, alhamdulillah udah jalan lumayan lama. Ini Kak, ngomong-ngomong masalah volunteer tadi, kakak itu cari informasinya itu gimana dan udah keliling kemana aja? Biasanya kan volunteer itu kan open donasi, bahkan saling bantu kan? Itu udah kemana aja nih? Oke, kalau dari informasi itu memang kebetulan alhamdulillahnya di seberang sekolah itu langsung ada tempat lembaganya, lembaga sosialnya. Jadi memang karena bertempat di seberang sana, dan juga udah sering beberapa kali waktu zaman sekolah ikut donasi ke sana, memang lama-kelamaan diajak join tuh untuk ikut ke sana. Nah, untuk di kerelawanan sendiri ini alhamdulillah udah lumayan keliling Sumsel. Ada sekitar 3 sampai 4 desa terpencil yang ada di Sumatera Selatan yang udah didatengin. Dan juga memang kebanyakan dari situ itu daerah-daerah yang masih bisa dibilang minim dari bantuan pemerintah, mulai dari air ataupun listrik. Jadi memang ada sebenarnya di Sumatera Selatan ini yang wilayah desanya itu belum ada listrik sama sekali. Gitu. Itu Kak, dari kapan Kak Kira tadi kan ini kita bahas tentang ini tadi kan udah kemana aja, berarti udah keliling gitu kan? Iya, Nah udah itu banyak biasa, ya banget. udah banyak ya kayak itu biasanya Kak biaya pribadi atau udah ada dari ininya donatur atau gimana gitu?
Oke, memang awal-awal berdirinya Yayasan Gapai Kebaikan Indonesia ini memang kita sepakat untuk kerjasama. Jadi memang ngumpulin uang donasinya itu yang pertama memang dari kiri pribadi, tapi memang dibantu sama teman-teman relawan yang lain. Nah, tapi lama kelamaan karena memang backgroundnya ini kiri sebelum ikut eh, kerelawanan, memang udah pernah ada yang dari 2017 sampai sekarang itu udah ada charity, namanya Friday Charity, itu memang ada bagi-bagi tiap hari Jumat yang udah kurang lebih 5 tahun lebih jalan, alhamdulillah. Nah, memang ada donaturnya, jadi semakin waktunya berjalan, alhamdulillah nambah gitu. Jadi memang kita nggak bisa ngitung jumlah uang dengan apa yang kita dapetin, yang kita keluarin itu pakai matematika kita. Jadi semua tuh udah matematika Allah gitu. Jadi kayak banyak banget yang orang yang udah bantu, jadi makin berkembang gitu kayak. Alhamdulillah ya, iya. Oke kak, jadi balik lagi nih. Tadi kan kakak bahas juga tentang udah banyak donatur nih di yayasan apa tadi namanya kak? Yayasan Gapai Gapai Kebaikan. Kebaikannya kak ya, alhamdulillah. Itu kak udah berapa rombongan nih di dalam aksi tersebut? Udah berapa relawan lah volunteernya? Oke, kalau untuk anggota relawannya sendiri, ini karena kita bersifat terbuka, jadi memang kalau untuk relawan itu kita ada sekitar 20 orangan. Tapi di Gapai Kebaikan Indonesia sendiri ini sebenarnya terbuka untuk umum. Jadi siapapun itu bisa ikut untuk aksi ataupun kegiatan kerelawanan di setiap program yang kami bikin gitu. Jadi terbuka untuk umum, ataupun misalnya ada yang mau ikut kolaborasi dari lembaga lain ataupun kelompok-kelompok lain, organisasi lain. Jadi kami memang terbuka untuk umum gitu. Jadi nggak bisa dibilang berapanya, tapi pasti banyak banget dari teman-teman yang kolaborasi ikut datang. Ini mungkin Kak Kira bisa sampaikan kepada teman-teman nih yang nonton nih, nah yang mau gabung jadi volunteer atau ke yayasan kebaikan, mungkin kakak boleh beritahu ke teman-teman gimana atau caranya, kan syaratnya itu. Oke, mungkin untuk ikut join jadi volunteer Gapai Kebaikan ini sendiri bisa terbilang gak ada syarat, karena memang terbuka untuk umum, karena kita ini bersifat kerelawanan, jadi memang nggak ada persyaratan khusus. Yang penting kalian sehat walafiat, bisa ikut kegiatan dengan baik, dan juga masih bersikap sopan lah gitu. Jadi selebihnya itu bisa mengikuti gitu. Jadi bebas lah, nggak ada syarat khusus. Ataupun kalau misalnya kalian ada di lembaga lain ataupun di organisasi lain, itu nggak memungkinkan untuk bisa ikut di Gapai juga. Jadi kami benar-benar terbuka gitu. Mungkin ada IG-nya Kak, mungkin teman-teman Boleh, nama IG-nya itu Gapai Kebaikan gitu. Jadi kalian bisa langsung search di Instagram itu Gapai Kebaikan. Ataupun misalnya kalau kalian nggak dapat, boleh lihat dari bio IG Kire itu AA Kire D. Di situ ada Instagramnya Gapai Kebaikan di bio-nya Kire. Oke, mantap nih. Jadi Kak Kira ini selain sebagai mahasiswa, udah kuliahan, bahkan Masya Allah cantik, dan juga sebagai volunteer kerelawanan. Nah, berarti kakak ini banyak banget nih yang diikutin. Dan aku juga dengar-dengar nih ya teman-teman, katanya Kak Kira ini pengusaha muda ya? Bisa terbilang gitu. Wow, sebagai pengusaha muda nih, usaha apa sih Kak sebenarnya? Kalau usaha sendiri ada beberapa usaha ya, mulai dari makanan. Kalau dari makanan itu memang Kire itu ada Instagramnya, bisa dicek di Made by Kire. Itu memang khusus untuk snack-snack, makanan snack-snack. Nah, untuk di Instagram satunya lagi itu ada di Kedapur Ajayo. Itu khusus untuk makan-makanan yang kayak pempek-pempekan ataupun kue basah, kue kering untuk yang jumlah besar. Dan juga sebenarnya ada satu lagi sih, itu MUA, karena memang alhamdulillah beberapa tahun ini sedang ada di dunia MUA itu. Masya Allah. Udah banyak nih berarti dari usaha merintis ya dari awal karir ya berarti Kak ya. Itu usaha itu Kak udah dari tahun berapa dan sejak kapan sih mulai terpikir dari yang buat makanan dan MUA itu sejak kapan terpikir buat merintis itu? Kalau untuk bisnis makanan ataupun MUA ini sebenarnya memang alhamdulillah itu udah dari
keluarga ya, jadi memang dari mama itu memang orangnya suka masak, jadi memang udah lama gitu karena suka masak udah jadi hobi, jadi sayang banget kalau nggak dijadiin peluang untuk bisnis. Jadi memang dari situ, dari mama yang suka masak jadi nurun juga sama Kire, jadi memang eh, jadi seneng gitu. Dan usaha pun ini bukan dijadiin sekedar mata pencarian tapi juga jadi hobi gitu, buat nyalurin hobi. Makeup pun juga gitu, karena memang ada keluarga yang lumayan banyak yang terjun ke dunia makeup juga, jadi lama kelamaan karena sering ngeliat jadi belajar, jadi bisa sendiri. Oh, jadi dari teman-teman, dari keluarga, dari yang saling support, saling dukung. Iya, alhamdulillahnya gitu. Iya, jadi makin berkembang ya usahanya. Tapi aku dengar-dengar nih kakak juga ikut organisasi pengusaha. Itu organisasi apa sih kak? Yang persatuan apa itu? Oke, jadi memang kakak Kira memang basicnya ada di wirausahaan, mulai dari makanan dan MUA. Memang jadi Kira itu sempat ditawarin untuk ikut organisasi juga, namanya GAPEHAM Sumsel, Gabungan Pengusaha Makanan dan Handicraft Sumatera Selatan. Dan alhamdulillahnya juga dikasih amanat jadi sekretaris kota gitu. Jadi memang nge-handle bagian wirausahawan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Tuh, jadi misal kalian mau ngembangin usaha, sebenarnya kalau untuk usaha sendiri memang bagusnya kita ada di organisasi ya usaha, karena memang kita harus ngembangin relasi dan juga untuk nge-guide dari orang-orang sekitar kita untuk bisa kolaborasi terkait bisnis sendiri. Nah, Kak, sebelum akhir dari waktu ini, Kak, Tiara mau tanya nih, tips and tricks sebagai mahasiswa kampus yang kegemaran yang sama. Jadi gimana, Kak, untuk teman-teman mungkin yang di rumah kegemaran yang sama, ya mungkin Kakak bisa kasih motivasi dan saran nih kepada mereka mungkin yang mau mulai, mau berkembang nih seperti Kakak, mau bangun relasi. Mungkin Kak Kira bisa kasih motivasi kepada teman-teman yang Oke, mungkin ada sedikit tips and trick buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton podcastnya dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang. Jadi kalau misalnya kalian ada rasa kepengen, ataupun ada rasa niat untuk ngelakuin sesuatu hal yang mungkin itu kalian ada rasa takutnya, akan bisa ngedapetin feedback ataupun hasil yang lebih baik lagi dari rasa kepengen kalian itu. Jadi kalian nggak ada rasa penyesalan, lebih baik menyesal udah ngelakuin sesuatu tapi dalam hal bersifat positif ya, daripada kalian nyesel nggak ngelakuin hal yang kalian kepengen sama sekali. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan Kak. Bagaimana sih Kak? Udah jadi pengusaha muda nih, bahkan udah jadi mahasiswa, dan udah jadi volunteer, relawanan yang banyak bantu orang yang bermanfaat lah Kak ya. Nah, manajemen waktu Kak, mengatur waktu supaya teratur dan pas tuh gimana Kak? Oke, mungkin ini memang salah satu tantangan yang jadi PR untuk banyak orang ya. Jadi banyak banyak keinginan tapi bingung buat nge-manage waktunya gimana. Jadi kalau tips dari Kirai sendiri, kalau misalnya kalian banyak kegiatan ataupun banyak kepengen melakukan kegiatan tapi takut akan tumburan sama waktu, kalau tips dari Kirai, kalian harus bisa nge-manage waktu itu benar-benar dari start. Kalau saya pribadi itu start dari seminggu ataupun satu hari sebelum melakukan kegiatan. Jadi kalau tips dari Kire sendiri itu biasanya ada sortir waktu. Jadi dalam satu minggu ini ke depan itu Kire udah nge-manage, udah ngejadwalin waktu-waktu Kire apa nih yang mau dilakuin di besok ataupun di 1 minggu ke depan. Nah itu harus kita manage. Nah biasanya kalau misalnya kita kan qadarullah nih kan, misalnya kita udah ngatur waktu, udah settle banget waktunya, tapi ada aja yang miskom ataupun misalnya nggak sesuai dari harapan kita. Nah, biasanya di H-1 itu kira udah ngerekap ulang waktunya, ataupun udah kira manage ulang waktunya gitu. Jadi memang harus sebelum kita ngelangkah mulai besok pagi itu kita udah harus tahu nih dari malam ini kita besok mau ngapain aja gitu. Oke, mantap nih Kak Kira. Jadi
aku sebagai mahasiswa yang masih baru nih kayak Tiara udah langsung termotivasi nih, berarti atur schedule, ada Bener banget. jadwal ya, bahkan kata kakak tadi sebagai apalagi kalau kegemaran tadi ya harus memang saling dukung baik dengan teman, keluarga kan. Oke, oke teman-teman di rumah mungkin ini pelajaran yang kita dapat dari narasumber kita dari Kak Kire. Kata Kak Kire tadi kalau jadi pengusaha muda ya harus perbanyak relasi, Bener Kak banget. ya, harus zaman apa tadi Kak, jangan malu lah ya Kak ya, Jangan untuk malu dan memulai ya. benar. Dan jangan takut untuk coba. Oke, jangan takut untuk mencoba. Mungkin ini saja ya. Ini hari ini, episode kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Kire sudah hadir ya di podcast Kampus Hijau. Sudah memberikan banyak motivasi, manfaat. Oke, terima kasih. Saya podcaster Tiara Sarda bersama Kak Kire. Kita salam hukum dulu nih Kak. Boleh. Salam Salam. anak hukum. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.